Dilansir dari Kompas.com 28 Januari 2021, kematian petugas medis dan kesehatan di Indonesia semakin bertambah, bahkan disebut menjadi tertinggi di Asia dan nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Bagaimana cerita pengalaman Dr. Krisna Saniadi Priastomo, SPBS, dan Prof. Dr. Zainal Mutakin, PhD, SPBSK, sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang berlangsung berhadapan dengan pasien sehingga sangat rawan tertular virus COVID-19. Selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hai, halo, ketemu lagi kita di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Dan kali ini ada saya, Odi Noval, ya, bersama dua orang tamu saya yang akan membahas mengenai cerita dokter di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini sudah ada Prof. Zainal. Apa kabarnya, Prof? Baik, Mas Odi. Oke. Alhamdulillah para pemirsa semuanya. Kalau Prof. Zainal ini saya sudah beberapa kali ketemu ya. Nah, kalau yang satu ini baru pertama kali ketemu nih. Apa kabarnya, Dr. Krisna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya karena hari ini pun semuanya terlihat sehat dan ceria ya. Walaupun mendung di luar. Nah. Oke. Nah, di hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen tahu nih kehidupan tenaga kesehatan ketika harus bekerja di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kita tahu ya, ini kita udah hampir setahun ya. Maret 2020, di awal Maret itu Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dan sekarang sudah memasuki juga nih bulan Maret di tahun 2021. 1 tahun berjalan. Nah, ini jadi penasaran nih, gimana sih cerita dari Dr. Krisna dan juga Prof. Zainal ketika harus tetap bekerja ya, menangani pasien di tengah pandemi ini gitu kan. Ada perbedaan nggak di awal-awal pandemi terjadi itu gimana sampai sekarang udah setahun berjalan ini? Gimana? Prof. Zainal dulu nih. Jadi ceritanya kan rumah sakit dan tenaga kesehatan itu merupakan garda terakhir dalam penanganan COVID. Iya. Garda depannya itu adalah ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya abai sehingga penularan itu semakin luas, nanti ujungnya yang sakit, yang bergejala itu jumlahnya meningkat, rumah sakit akan mengalami kepenuhan, daya tampungnya menjadi terganggu, terlalu besar. Akibatnya tenaga kesehatan yang di rumah sakit menjadi overload kerjanya, dan itu menyebabkan resiko untuk tertularnya juga pasti meningkat, gitu. Jadi rumah sakit itu menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat. Kalau penyebaran virusnya bisa dibatasi di masyarakat, otomatis maka kita yang di rumah sakit ini akan sedikit longgar. Dengan longgar itu maka kesempatan untuk mengatur jadwal, beristirahat, semuanya itu semua bagian dari upaya mencegah bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan tugas di rumah sakit tapi tanpa ada risiko untuk nantinya tertular. Gitu. Oke, tapi sempat juga ya kemarin jumlah kasus di Kota Semarang khususnya itu sempat ada yang tinggi juga ya. Betul. Setelah libur Natal dan juga Tahun Baru ya kan waktu itu. Nah, hingga akhirnya ada pemberlakuan PPKM di Pulau Jawa dan juga Bali. Nah, ini gimana nih waktu itu Dr. Krisna sendiri ini? Oke. Ketika kasus mulai meningkat dan menjadi sorotan waktu itu. Jadi memang yang pertama ini disclaimer dulu nih ya. Iya. Jadi saya dan Prof. Zainal itu bukan tenaga kesehatan yang langsung menangani pasien yang confirm COVID gitu ya. Tetapi kita berada di posisi di mana kita juga bekerja di rumah sakit yang merawat COVID gitu, tapi kita juga melayani pasien-pasien yang non COVID gitu. Efek yang paling bisa kita lihat adalah kalau COVID ini jumlahnya naik ya, porsi pasien-pasien yang non COVID yang harusnya juga punya hak untuk dirawat itu jauh berkurang. Jadi ada istilahnya kita neglected disease yang nantinya naik karena apa? Karena keterbatasan tempat di rumah sakit oleh karena ruangan isolasi yang memang harus banyak gitu di rumah sakit. Karena kalau ruangan isolasi nggak banyak, ya pasien-pasien yang COVID juga nggak bisa teratasi. Di lain pihak itu pasien-pasien yang tidak COVID itu juga kasihan juga yang harusnya dia harusnya program, karena kita di bagian bedah ya, kita program menjadwalkan pasien ini misalkan minggu ini, tapi oleh karena ruangannya terbatas. Lebih dari separuh itu dipakai untuk COVID itu akhirnya harus tertunda gitu.
pasien punya hak yang sama mestinya ya gitu. Benar. Jadi ini tadi betul seperti apa yang dikatakan Prof Zainal bahwa ini adalah cerminan sebetulnya, cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat, di mana kalau ini nggak dimulai di masyarakat ya akan gini terus, nggak selesai-selesai gitu. Dan banyak hak-hak orang lain yang akan terambil oleh karena ini gitu. Gitu sebetulnya. Oke, tapi pernah nggak ada rasa kekhawatiran gitu kan ketika walaupun tidak menangani langsung pasien COVID gitu kan, ada kekhawatiran nggak misalnya ini karena ada kemungkinan juga kan mereka bersifatnya OTG tanpa gejala. Nah, sempat ada kekhawatiran tersebut nggak? Dr. Krisna. Iya, yang jelas pasti ya, karena kita tahu bahwa yang datang di rumah sakit itu adalah yang bergejala. Yang diperiksa itu adalah yang di rumah sakit ada yang bergejala, sehingga itu perlunya tracing. Tracing itu artinya kalau ada satu orang yang terinfeksi, kita mesti tahu dia kontak dengan siapa saja, walaupun orang itu nggak bergejala, gitu. Dan inilah yang kadang-kadang kita khawatir, gitu. Sehingga sekarang ini di tempat kita bekerja itu setiap pasien yang mau dilakukan tindakan, karena tindakan itu adalah suatu prosedur yang besar, itu memang harus dicek untuk swab PCR-nya. Dan memang banyak yang, bukan banyak ya, cuman ada beberapa pasien yang nggak ada gejalanya, tapi positif gitu. Sehingga kita kaget juga bahwa ya ini OTG ya seperti ini gitu. Dan itu sangat berisiko untuk menularkan ke orang lain, yang mana kalau misalkan orang itu confirm COVID gitu ya, itu kan kita pasti udah siap-siap nih. Kita udah pakai APD lengkap, kita udah pakai masker N95 dan segala macam. Untuk orang-orang yang kita nggak tahu dia COVID atau enggak, itu kan kita tidak sesiap ketika kita menangani pasien COVID gitu ya, sehingga resiko penularannya pasti jauh lebih tinggi kalau dibandingkan orang-orang yang sudah confirm di mana kita sudah siap gitu. Sehingga OTG ini pasti akan menimbulkan kekhawatiran juga kita, sehingga di rumah sakit pun nanti mungkin Prof Zainal bisa cerita bahwa kita tuh punya baju khusus di rumah sakit, kita sudah disediakan kamar mandi di rumah sakit, dan kita memang benar-benar nggak pernah nih lepas masker N95 yang sumpek gitu, kita nggak pernah lepas gitu. Gitu. Jadi ya khawatir, kalau ditanya khawatir pasti kita khawatir. Pasti ada khawatir ya. Gitu. Oke, nah tadi nih gimana nih Prof Zainal tadi cerita dari Dr. Krisna nih, Prof Zainal punya banyak cerita juga nih terkait kondisi di rumah sakit seperti apa, dan pengalaman Prof Zainal ketika menangani pasien yang OTG dan ternyata berkontak erat dengan pasien tersebut gimana nih? Ya, jadi cerita itu kan kita semua artinya itu pernah mengalami terinfeksi. Kita pernah terinfeksi, dan waktu itu hasil dari tracing. Kenapa kok kita dites? Kenapa taunya positif? Karena dites waktu itu, karena kita semua tanpa gejala. Dan kenapa dites? Karena ada satu staf kita ya dalam tim besar, tim yang menangani pasien itu, ada satu yang ternyata positif karena demam, diperiksa dan ternyata positif COVID, maka kita 20 berapa orang itu diperiksa semua. Itu namanya tracing yang memang seharusnya begitu. Gitu. Jadi berawalnya, kenapa staf kita itu menjadi positif? Ternyata ada kontak sama pasien yang ternyata pasien itu OTG, pasien yang bukan pasien COVID, pasien bedah saraf yang harus ditangani dengan satu anak-anak waktu itu, ya operasi itu pemasangan alat di kepalanya, tapi ternyata dia pernah seminggu sebelumnya itu dirawat di rumah sakit lain di daerah yang zona merah waktu itu kan awal baru bulan April kita semua ya, Maret April itu. Jadi hasil tracing itu ya tanpa menunggu kita bergejala sudah dilakukan, dites. Terus karena kita positif, maka kita diisolasi supaya jangan menularkan ke orang lain. Jadi membatasi penyebaran itu, penyakit ini tidak bisa nyebar sendiri. Penyakit ini, virus ini itu ditularkan oleh manusia ke manusia lain. Sehingga untuk menjaga itu kami di rumah sakit dalam bekerja, karena kami sempat selama beberapa bulan ya, 3 bulan di awal pandemi itu pasien-pasien non-COVID-nya dikurangi. Ya dibatasin, terutama menyiapkan tempat untuk pasien COVID. Tapi akibatnya
pasien sebelum dibatasi pun itu antrean pasiennya sudah panjang, maka dengan pembatasan itu semakin panjang. Semakin panjang juga ya. Ya toh, jadi mau tidak mau akhirnya karena pandeminya mau selesai kapan kita belum tahu, tidak tahu bahkan mungkin. Jadi ya kita ambil keputusan kita harus tetap menanganin pasien-pasien yang non COVID ini untuk penyakitnya supaya jangan tambah parah. Yang tumor-tumor di otak itu kan tumornya tumbuh tambah besar, ya, dan itu bisa mengancam, menimbulkan cacat, menimbulkan kematian juga. Terus penyakit-penyakit lain yang emergensi tapi bukan COVID kan juga banyak di ya pasien trauma dan sebagainya. Jadi kita tetap harus bekerja menangani pasien itu tapi dengan protokol yang baru. Akhirnya tadi disampaikan oleh Dr. Krisna, kita punya baju khusus buat bekerja, kita selalu meninggalkan rumah sakit itu setelah membersihkan tubuh, dan nanti sampai di rumah kita juga sebelum ketemu keluarga kita harus masuk kamar mandi dulu, lepas bajunya di luar semuanya dulu. Itu protokol yang kita lakukan sehari-hari, jadi bagian hidup sehari-hari. Dan di rumah sakit pun tidak ada tempat, artinya itu kita gerombol makan bareng, makan siang gitu rame-rame. Kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa menyebabkan kita tertular itu seperti itu, karena tidak ada orang makan tanpa buka mulut, buka masker gitu kan. Jadi kalau kita mau buka masker jangan di dekat orang, sendirian boleh buka masker. Tapi kalau ada orang lain jangan lepas masker. Iya, dan perhatikan jaraknya juga ya. Ya, jarak ya, masker itu penting kita perhatikan, dan tadi ya cuci tangan terus berulang. Itu kebiasaan-kebiasan baru kita supaya kita tetap bisa menangani pasien. Itu pun tetap masih terjadi kecolongan. Ya, tadi disampaikan Dr. Krisna bahwa pasien yang mau mengalami tindakan operasi itu pasien itu sudah diseleksi dulu, dites dulu. Ya dulu awalnya memang tesnya itu cuma tes rapid antibody dulu, itu yang menyebabkan kita jadi banyak yang kan tesnya itu tidak akurat gitu loh. Itu menyebabkan mungkin banyak yang lolos, pasien yang mestinya positif tidak diketahui sehingga menularkan ke dokter. Tapi dengan tes yang lebih akurat sekarang harus dites swab atau tes antigen. Ya, rapid antigen itu lebih akurat sehingga kita yakin ya pasien yang kita tangani ini sudah betul-betul tidak ada kemungkinan COVID. Itu pun masih bisa terjadi, pasien kita sudah ditangani, dites tidak ada COVID, tapi setelah dalam perawatan habis dioperasi, di ruang perawatan kok batuk-batuk, yuk dites lagi, ternyata positif. Ya, jadi itu hal-hal yang kita hadapi yang itu bisa terjadi dan itu terjadi sampai sekarang. Ya. Jadi kalau sudah pasien itu dinyatakan, oh ternyata pasien itu positif, maka siapapun dokter yang terkait sama pasien itu dikumpulin, di swab. Itu pencegahan kita seperti itu. Kalau kita positif, maka bukan cuma kita, dalam tim besar kita semua diperiksa, keluarga kita juga diperiksa. Jadi itu resiko tenaga medis ya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, nah terkait tentang keluarga juga ini tadi ya. Ini kalau Dokter Krisna sendiri nih, tadi kan Prof Jelan sempat cerita ya, udah dari rumah sakit harus bersih-bersih dulu nih kalau mau pulang ke rumah, nyampe rumah pun harus bersih-bersih lagi gitu kan. Copot pakaian di luar terus masuk kamar mandi bersih-bersih baru bisa berinteraksi sama anggota keluarga yang lain. Nah, ini kalau dari Dokter Krisna sendiri nih, di rumah seperti apa sih kondisinya? Apakah karena keluarga tahu nih sebagai tenaga kesehatan yang ibaratnya yang paling rentan lah untuk tertular gitu kan, ini gimana nih untuk kehidupan keluarganya Dokter Krisna nih? Iya, ini kita tidak melebih-lebihkan ya. Iya. Saya pernah sekali itu mandi sampai 5 kali. Sehari mandi sampai 5 kali? 2 kali di rumah, 3 kali di rumah sakit itu kita pernah sampai segitu. Karena apa? Karena saking takutnya kita, satu menulari ke pasien lain, dua menulari ke teman-teman kerja kita, tiga menulari yang di rumah. Gitu. Itu saking takutnya kita seperti itu. Karena kalau sakitnya di kita gitu ya, kita paham terhadap kondisi kita. Tapi kalau orang-orang rumah yang kebetulan bukan orang kesehatan, itu kan juga kasihan sebetulnya. Sehingga betul tadi kita punya protokol sendiri. Sebetulnya itu bukan protokol yang tertulis ya, tapi sebagian besar tenaga kesehatan punya protokol sendiri di rumah gitu. Harus melipir dulu ke kamar mandi, copot di situ, mandi, baru ketemu sama yang lain gitu. Itu protokol tidak tertulis kita gitu. Tapi saya rasa semua nakes itu sama gitu. Jadi kita menghindari jangan sampai apa yang kita bawa di rumah. Kita nih bekerja di
war zone gitu, zona perang. Zona gitu perang kan. ya. Jangan sampai apa yang ada di rumah sakit itu kebawa juga di rumah. Justru itu yang paling rentan di situ gitu. Di lingkungannya tenaga medis itu yang sebetulnya kita harus ketat banget di situ. Oke. Dan seperti kita ketahui nih ya, untuk mengurangi gitu kan angka-angka kasus positif COVID-19 di Indonesia gitu kan, beberapa negara sudah mulai melakukan vaksinasi ya untuk warganya, termasuk di Indonesia sendiri dimulai di bulan Januari kemarin ya. Betul. Diawali dengan Presiden Joko Widodo setelah melakukan berbagai macam uji klinis ya. Nah, dan kemarin sempat disampaikan bahwa tenaga kesehatan ini menjadi prioritas utama penerima vaksin. Berarti Prof. Jainal dan juga Dr. Kristen ini sudah menerima vaksin ya? Iya, alhamdulillah sudah dapat dosis yang pertama ya, Prof ya. Dosis pertama, ya. Oke, nah kalau dari Dr. Kristen dulu nih, divaksin tanggal berapa kemarin? 1 minggu yang lalu hari Rabu. Saya lupa tanggalnya, hari Rabu. Hari Rabu. Cuman memang saya termasuk yang di bagian akhir. Karena apa? Karena saya pernah punya riwayat positif. Kemudian memang peraturan guideline terbaru adalah yang pernah positif dan lebih dari 3 bulan maka boleh divaksin. Boleh ya. Karena dianggap antibodinya belum cukup untuk ikut melawan gitu ya, sehingga kemarin bantuan dari Prof. Jainal juga dan teman-teman bahwa kita alhamdulillah yang positif COVID, kebetulan kita kan positif COVID sudah lebih dari setahun, sehingga kemarin kita dapat dalam tanda kutip jatah untuk divaksin gitu. Jadi tapi pengalaman kemarin kita divaksin ya alhamdulillah masih bisa hidup ini. Alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu ada microchipnya apa enggak. Ada. Tapi efeknya apa nggak sih Dok, setelah divaksin kemarin ada nggak? Dosis pertama kemarin lancar, tidak ada Nggak efek ada samping, ya? tidak ada nyeri biasa, cuman hilang sore divaksin malam udah nggak kerasa apa-apa. Udah nggak apa-apa ya, bangun tidur udah langsung seperti biasa ya? Seperti biasa, nggak jadi titan, nggak jadi apa. Artinya banyak tuh kan hoax di masyarakat. Betul. Kalau vaksin itu salah satu teori konspirasi dan Betul, segala macam. Cuman iya. nggak usah lah kita mikirnya seperti itu, karena tujuan kita sama. Tujuan kita itu menghentikan pandemi itu aja. Benar. Apalagi kan ini udah dilakukan berbagai macam uji klinis, ya kan. Betul. Nah, terakhir saya ketemu sama Prof. Jainal. Waktu itu Prof. Jainal bilang saya nggak dapat vaksin karena usianya masih lansia. Betul. Ya kan? Waktu itu ya. Dan awal. beberapa hari terakhir ini sudah ada update lagi. Kalau misalnya lansia yang di atas usia 59 tahun sudah boleh mendapatkan vaksin. Nah, ini gimana ceritanya nih kalau dari Prof. Jainal sendiri? Jadi ini? kan memang terkait dari uji klinis yang dilakukan terhadap vaksin yang saat ini sudah siap untuk diberikan di Indonesia. Jadi di Indonesia saat ini vaksin yang siap untuk diberikan itu adalah vaksin yang namanya Sinovac itu. Iya, benar. Di mana uji klinis yang dilakukan di Indonesia hanya untuk kelompok umur tertentu. Sehingga awalnya dari hasil uji klinis itu emergency use-nya itu dipakai untuk yang kelompok itu. Ya, jadi yang lansia tertunda pemberiannya. Padahal banyak tenaga medis yang lansia dan banyak tenaga medis yang jadi korban. Terutama yang lansia. Kan angka kematian pada lansia kalau sampai terkena COVID ini bukan untuk tenaga medis saja ya. Lansia itu risiko kematiannya 10 kali lebih tinggi dibanding yang muda. Risiko sampai sakitnya berat, risiko masuk rumah sakit itu juga lebih tinggi pada lansia semua. Jadi lansia ini benar-benar merupakan satu sasaran dari virus yang empuk, sasaran empuk gitu kan. Jadi yang itu yang harus kita utamakan perlindungannya. Akhirnya kan dengan melihat hasil uji klinis di negara-negara lain terhadap vaksin ini ternyata memungkinkan untuk diberikan pada lansia dengan beberapa ketentuan yang sedikit beda. Contohnya kan pada yang di bawah 60 itu jarak vaksin pertama dan kedua itu hanya 14 hari. Tetapi untuk lansia kan dianjurkan sekitar 2 kali lebih lama, yaitu 28 hari jaraknya. Itu tadi yang membedakan. Sehingga karena saya usia di atas 60, maka saya tetap akhirnya mendapatkan tapi setelah ada keputusan bahwa ini boleh untuk usia di atas 60 tahun. Dapat itu, dan nanti jarak yang kedua pasti menunggunya lebih lama gitu aja. Berarti kalau Dr. Krishna harus nunggu 14 hari, Prof. Jainal harus nunggu 28 hari betul. Untuk yang kedua nanti ya. Oleh karena uji klinisnya uji klinis tadi ya. Dan sebetulnya satu lagi pesan apa bahwa nih, dokter? Betul vaksin adalah suatu gebrakan besar dalam pandemi ini. Cuman yang perlu disoroti adalah
vaksin ini akan efektif kalau coveragenya universal gitu ya, kalau semua orang divaksin. Selama kita masih belum bisa divaksin semuanya, artinya jangan menganggap bahwa sudah ada vaksin maka sudah aman gitu. Tadi yang seperti Prof. Zainal katakan bahwa virus ini tergantung penyebarannya oleh karena mobilisasi orang. Karena virus ini butuh orang untuk untuk hidup gitu. Sehingga jangan menganggap bahwa kalau sudah divaksin, nakesnya sudah divaksin, bebas-bebas saja kemana-mana gitu ya. Ada libur Imlek kemarin terus kemana gitu, jangan seperti itu. Gitu. Artinya tetap kita harus ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, jangan lengah, dan harus didukung vaksin supaya coveragenya bisa lebih luas seperti itu mungkin. Iya, nah ini kan selalu bilang targetnya adalah 70% nih untuk vaksinasi dulu nih kan. 70% populasi. 70% populasi. Nah itu gimana penjelasannya? Kenapa harus 70% ini, Prof. Zainal? Jadi kan tujuan dari pemberian vaksin itu bukan membuat kita jadi tidak tertular, tapi vaksin itu membangun kekebalan tubuh kita sehingga kalau seandainya kita tertular, risiko untuk bergejala itu menjadi kan efektivitasnya katanya 6,65% sekian untuk Sinovac ini. Itu artinya kita sudah 3 kali lebih kecil gitu, kemungkinan untuk bergejala. Terus nanti kalau dilihat kemungkinan untuk masuk rumah sakit, kemungkinan untuk sampai meninggal pun itu semakin kecil lagi risikonya. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa tertular. Gitu. Nah, dengan vaksin maka kita risiko untuk terkena ya kalau untuk bergejala tadi kan sudah kecil. Nah, tujuan kenapa mesti 70% orang harus divaksin untuk menimbulkan kekebalan seluruh orang, kekebalan komunitas atau istilahnya herd immunity ya. Itu jadi diharapkan kalau semua orang ini semakin banyak orang atau hampir semuanya itu vaksin ini tidak punya tempat untuk nanti dia bisa menyebar, karena kalau seandainya saya punya sakit, saya mau nulari siapa lagi karena semua orang sudah divaksin, risiko virus berpindah ke orang lain lagi itu makin kecil kan. Dia tidak punya tempat untuk nanti menimbulkan orang sakit dan orang itu menularkan ke orang lain lagi. Tujuannya tuh di situ, artinya tuh. Tapi untuk mencapai itu kan butuh sekian lama. Coba dari perhitungan pemerintah Indonesia sendiri diperkirakan butuh waktu sekitar lebih dari 1 tahun, ya hampir 2 tahun untuk tadi 70% populasi itu. Tetapi dari penilaian via luar, orang luar ya, yang terakhir kan dari Bloomberg sama dari WHO juga, kalau kecepatan pemberian vaksin yang kita lihat sekarang ini terjadi di Indonesia kan bukan tanpa hambatan. Itu mungkin bisa lebih lama lagi untuk mencapai 70%. Ya, hambatannya banyak sekali yang teknis, Mas. Obat vaksin kan butuh suhu tertentu. Dikirim ke daerah. Ternyata listriknya mati di kantor puskesmasnya di kecamatannya. Vaksin ini mendapatkan tidak bertahan di suhu yang lebih panas sehingga vaksinnya rusak. Nggak bisa diberikan. Itu kan problem teknis yang belum lagi distribusi. Kita tahu wilayah Indonesia yang begitu luas. Terus banyak daerah yang butuh mungkin hari-hari untuk mencapai tempat itu. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk mencapai tempat itu. Itu kan menjadi masalah semuanya. Oke, gitu. Nah yang terakhir ini harapan dari Dr. Krisna dan juga Prof. Zainal nih untuk kita semua ya, masyarakat ya, yang kita sendiri belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, walaupun sudah ada mulai program vaksinasi nih. Gimana ya supaya kasus ini segera melandai gitu kan, dan angka kematian juga semakin menurun. Ini harapannya apa nih dari Dr. Krisna sendiri? Jadi sebetulnya mengulangi apa yang sudah di highlight oleh Prof. Zainal. Jadi nakes itu bukan garda terdepan, bukan. Gitu. Kita garda terdepan di rumah sakit. Gitu. Tapi sebetulnya problem pandemi ini adalah problem kesehatan masyarakat, problem public health. Sehingga garda terdepan siapa? Ya masyarakat. Gitu. Sehingga yang mengendalikan
yang mengendalikan penyebaran virus ini ya masyarakat sebetulnya. Jadi dengan apa? Dengan itu tadi pemerintah sudah sudah memberikan guideline gitu ya, pakai protokol kesehatan dan betul-betul kita strict terhadap itu gitu. Jangan sampai kita menganggap remeh. Kadang-kadang kita tuh menganggap remehnya itu tidak kita sadari gitu. Misalnya tadi nggak mungkin kita makan siang itu kalau nggak lepas masker. Dan tradisi kita kalau makan siang rame-rame itu lebih nikmat gitu ya. Itu yang kadang-kadang nggak kita sadari. Dari situlah kita sebaiknya tetap menyadari bahwa ini pandemi belum berakhir, sehingga protokol kesehatan tidak sedikit pun harus dikurangi. Jadi kita harus betul-betul, ini bukan kita takut bukan, tapi kita waspada karena dengan penyebaran itu dampaknya banyak. Gitu. Tapi dengan kita sadar, dengan kita aware, dengan kita banyak warningnya, itu penyebaran insya Allah mudah-mudahan bisa ditekan di masyarakat. Gitu. Bukan ditekan di rumah sakit, tapi ditekan di masyarakat. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, nah kalau dari Prof. Jenal, ada yang mau ditambahkan? Tadi kan dari sisi pribadi, setiap anggota masyarakat wajib melakukan yang 3M-nya. Tapi dari sisi pemerintah, ya pemerintah itu punya kewajiban dalam rangka bagian dari protokol kesehatan, itu adalah 3T-nya. Jadi tes, tracing, treatment tadi. Treatment kan bagian rumah sakit. Tapi tes dan tracing ini upaya yang harus diperkuat. Selama ini, dulu sebelumnya ini kan ada tes rapid yang tidak becus itu istilahnya dianggap. Itu tes pura-pura itu. Tapi dengan tes rapid antibody yang sudah ditiadakan, sekarang tesnya sudah bagus, jumlah tes meningkat, sudahan. Tapi tracing, Mas. Tracing itu adalah upaya untuk kalau seseorang itu dinyatakan positif, terbukti dia tes ya yang antigen maupun tes PCR-nya positif, maka harus ditelusuri. Ada 1 minggu sebelum dia positif itu dia kemana saja, ketemu siapa saja, artinya siapapun yang sempat kontak dengan suspek atau orang yang positif ini itu harus dites juga, harus ke sana. Jadi bagaimana melakukan ini di masyarakat, karena selama ini penilaian WHO Indonesia itu lemah sekali. Dari 1 orang yang positif ini ujung-ujungnya yang dites itu cuma 1 sampai 3 orang. Ya padahal kalau ketentuan WHO minimal sampai antara 20 sampai 30 orang dari 1 yang positif ini yang harus ditelusuri ketemunya siapa dan itu harus dites juga. Gitu. Kalau kita mau tahu bahwa Singapura melakukan tracing ini dari 1 yang positif itu sampai ke 70 orang. 70 orang. Kalau kita lemah selama ini ya, kita selama ini hanya melakukan 1 sampai 3 orang dari 1 kasus positif. Sudah bahwa penyebarannya terjadi terus. Yang sakit oke diisolasi, tapi yang sempat tertular dari orang ini nggak tahu kemana saja dan dia makanya angka COVID di Indonesia terus meningkat. Jadi saya berharap ya, kami berharap tenaga medis ini untuk pemerintah meningkatkan dari sisi selain tes yang sudah mulai makin meningkat, makin baik. Ada memang beberapa daerah, 10 daerah di Indonesia yang tesnya masih jauh dari harapan. Tapi yang sudah kuat tesnya ini tracingnya, ya supaya siapapun yang terkait dengan orang positif itu ditelusuri seminggu sebelumnya dan jumlahnya harus mencapai tadi minimal 30 orang harapan WHO. Oke, terima kasih Prof. Jenal tadi ya. Udah berbagi cerita nih bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Prof. Jenal dan juga Dr. Krisna. Kalau saya boleh meng-highlight tadi ya, yang di garda terdepan ini justru adalah kita semua ya, masyarakat ya, untuk bisa namanya membuat kasus COVID-19 ini semakin melandai ke depannya nanti ya. Selain ada yang namanya program vaksinasi dari pemerintah, dan yang pasti protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Kalau misalnya kemarin kita selalu ada 3M, saya terakhir tuh malah dapatnya 5M ini Prof. Jenal ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian membatasi interaksi dan mobilisasi ya, dan menjauhi kerumunan. Nah itu dia, dari 3M sekarang sudah 5M. Nah ini artinya mari kita bersama-sama untuk terus menerapkan yang namanya protokol kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya obrolan kita di Ruang Radio. Terima kasih Dr. Krisna. Dengan senang hati. Prof. Jenal, terima kasih sekali. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya di Ruang Radio ya. Harus. Oke. Dan buat semuanya juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube Gajah Mada Group Channel. Sampai ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio.